Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Dewan Yulianto dan di channel saya Pak Lucky ini kita akan belajar mengenai matematika kuantitatif yang ada di SNBT. Oke, baik. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga doa kita akan memberkahi pembelajaran kali ini. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik, selanjutnya pada kali ini kita akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengenai soal fungsi yang tentunya nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Fungsi yang kedua soal mengenai statistika. Nah, seperti apa statistikanya? Nanti kita akan tunggu di segmen berikutnya. Itu yang akan kita pelajari kali ini. Sesi yang pertama kita akan membahas soal yang pertama mengenai tentang fungsi. Berikut soalnya. Check it out. Nah, sudah lihat kan soalnya teman-teman sekalian? Nah, kira-kira gampang apa susah nih? Baik, nah ini soal yang tadi kalian lihat saya akan sudah tuliskan di papan tulis. Pertanyaannya pertama, F dan G itu adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. X per tambah A per X dikurang 1 untuk X tidak sama dengan 2. Perhatikan, di sini bagian yang bawah ini harusnya X tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau X-nya 1, tentunya bagian penyebut akan menjadi 0. Sedangkan di sini soalnya X tidak boleh 2. Artinya soal ini mungkin tidak terdefinisi. Baik, kita lihat ke pertanyaannya. Apakah F2? Nah, soal di sini F2 itu tidak untuk F. Berarti soal ini salah atau typo. Berarti tidak ada jawaban yang memenuhi baik A, B, C, D maupun E. Maka soal ini akan dianulir. Tetapi seandainya soal ini dipaksakan untuk benar, maka kemungkinan soal ini salah. Harusnya X-nya tidak sama dengan 1 seperti syarat fungsi berbentuk pecahan. Oke, kita andaikan saja soal ini benar. Asumsikan soal ini benar. X tidak sama dengan 1. Otomatis F2 memiliki definisi. Alias kita bisa input ke dalam sini. F2 sama dengan 2 ditambah A per 2 kurang 1. Atau 2 ditambah A. Karena A-nya kurang dari 5, maka nilai ini kurang dari 2 ditambah 5. Berarti 2 ditambah A kurang dari 7. Yang kedua, B kurang dari 1. Kita menggunakan fungsi yang kedua, fungsi G. Berarti G2 sama dengan B dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 4B dikurang 3. B-nya kurang dari 1. Otomatis ini kurang dari 4, 1 dikurang 3. Atau 4B dikurang 3 kurang dari 1. Jika kita kalikan keduanya, F2 yakni yang ini dikali G2, maka F2 dikali G2 akan kurang dari 7 kali 1. Atau F2 dikali G2 kurang dari 7. Sedangkan ini kita akan mintakan 0. Otomatis pernyataan ini belum cukup. Jadi pernyataan pertama belum cukup. Baik. Lalu bagaimana dengan pernyataan kedua? Jadi ini belum cukup ya menjawab. Bagaimana pernyataan kedua? Kita keep jawabannya. Dia kurang dari 7. F2 tadi kan kita tahu 2 ditambah A
Sedangkan G2 kita tahu 4B dikurang 3. Di sini A-nya lebih dari 1. Otomatis lebih dari 2 ditambah 1. Atau F2 lebih dari 3. Dan B lebih dari 0. 4, 0 kurang 3. Atau G2 lebih besar dari minus 3. Jika kita kalikan, F2 dikali G2 itu lebih besar dari negatif 9. Jadi dari pernyataan pertama kita dapat kesimpulan bahwa F2 dikali G2 itu lebih kecil dari 7 dan pernyataan kedua lebih besar dari minus 9. Otomatis pernyataan pertama dan pernyataan kedua tidak menjawab soal ini. Dalam hal ini jawabannya adalah E. Tentunya jika lagi-lagi soal ini kita perbaiki kalau tipe. Begitu kira-kira, ada yang dapat ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, soal kedua. Baik, tadi sudah kita belajar sesi yang pertama gimana? Menarik bukan? Baik, selanjutnya kita akan belajar soal yang kedua mengenai statistika. Nah, seperti apa soalnya? Seperti berikut. Oke, baik. Tadi kalian sudah melihat soal yang ditayangkan berikut kan? Nah, saya sudah menuliskan ke dalam papan tulis. Sama seperti mungkin nanti kalian akan tuliskan di dalam catatan. Perhatikan baik-baik. Ada 4 buah pernyataan yang perlu kita cek kebenarannya. Yang pertama, modus B lebih besar dari modus A. Median B lebih kecil daripada modus yang di B. Modus di A gabung B sama dengan 4 kali median di A. Dan jangkauan di A lebih besar dari jangkauan di B. Oke, sebelum itu, karena ini ada kelas B, kita harus mencari frekuensi di kelas B terlebih dahulu. Perhatikan A dan B gabungan. Sedangkan ini kita diketahui A-nya saja. Otomatis kita harus mencari frekuensi di bagian yang B dengan cara mengurangkan gabungan dengan yang huruf A. 9 dikurang 9, 0. 13 dikurang 7, 6. 10 dikurang 3, 7, 8, dan 9. Yang berwarna pink adalah B. Baik, selanjutnya perhatikan lebih baik. Di bagian banyaknya buku novel itu tidak terurut dengan baik. Jadi kita harus mengurutkan dari yang terbesar boleh atau yang terkecil. Karena untuk menentukan median harus diurutkan terlebih dahulu. Pertama-tama, di sini 6 dan 3 itu terbalik. Otomatis kita bisa menuliskan, ingat, 3, 3, 10, 7. Di sini kita tuliskan dari yang paling kecil. 3, 3, 10, dan 7. Untuk 6, yakni 6, 6, 15, 9. Data sudah terurut dari yang terbesar ke yang terendah. Baik, dari sini kita bisa melihat bahwa di kelas yang B paling banyak ada di buku novel 6. Berarti modus di B adalah 6. Pernyataan pertama, modus B 6 lebih besar dari modus A. Modus A yang paling banyak adalah 9. Modus di B 6 lebih besar dari modus di A. Nah, ini salah. Otomatis pernyataan pertama salah. Baik ya, sudah. Yang kedua, median di B dan modus di B. Median di B. Baik, data di sini 6 tambah 9, 15. 15 tambah 8, 23 ditambah 7, 30. Data ini berjumlah 30. Median data ini tentunya ada di sini. Antara 6 dan 5. Kenapa? Karena 15 di atas dan 15 di bawah. Berarti tengah-tengahnya median di B adalah 6 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5,5. Dan modus di B. Modus di B kita tahu adalah 6. Lebih kecil. Dan ini benar.
Mari kita cek yang ketiga. Modus di A dan B. Modus di A dan B. Modus di A dan B, berarti perhatikan kolom yang di sebelah sini. Modus di A dan B adalah 6. Sama dengan 4 dikali median A. Perhatikan ini. 9 tambah 17, 16. 16 tambah 6, 22. 22 tambah 5, 27. 27 tambah 3, 30. Jadi, nilai tengah dari data ini kita bisa lihat berada di banyak buku novelnya 7. Kenapa? Karena data ke-15 dan data ke-16 ada di kolom di baris ini, alias di banyak buku novel yang berjumlah 7. 7 ditambah 7 dibagi 2, otomatis jawabannya 7. 6 sama dengan 4 kali 7, tentunya salah. Oke, baik, pernyataan keempat. Jangkauan di A. Jangkauan di A paling banyak ada 9 buku novel. Paling sedikit dia memiliki 3 buku novel. Jangkauannya di bagian A adalah 6. Sekarang jangkauan di B. Paling banyak bukunya ada 7. Dikurang yang paling kecil, bukunya paling sedikit novelnya, bukan frekuensi. Ingat, adalah 3 sama dengan 4. 6 lebih besar dari 4 dan ini salah. Dan di sini sudah kelihatan bukan bahwa berapa banyak pernyataan yang benar? Betul, hanya ada 1. Ada yang tanyakan dulu? Mudah bukan? Bagaimana kita menghitung seperti ini? Dan tipsnya, baca soal terlebih dahulu. Untuk statistika, kamu perlu menelaah dan meneliti apakah informasi yang diberikan sudah cukup atau belum. Baik. Bagaimana? Kita sudah mempelajari 2 soal pengetahuan kuantitatif yang ada di SNBT. Yang pertama, mengenai fungsi. Pertama, kalian harus jeli melihat definisi dari fungsi tersebut dan aturannya. Yang kedua, mengenai statistika. Harus menjeli melihat informasi yang ada di sana. Baik, mudah bukan? Jadi, gimana? Sudah siap dengan SNBT tahun ini? Tentunya sudah siap. Semoga Allah memudahkan kita semua. Sebelum itu, mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.